Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ada di podcast BP Bintan Bercakap lagi di episode yang ke-10 bersama Bapak Ebet. Boleh Bapak perkenalan dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ebet Oktaviansa, saya di bidang kepariwisataan dan perizinan tertentu. Oke, kita bersama Bapak Ebet, teman-teman, mengenai di bidang kepariwisataan dan perizinan tertentu, benar ya Pak? Oke, Pak, gimana nih kabarnya hari ini Pak? Baik Mbak, Alhamdulillah. Mbak baik. Talitanya? Alhamdulillah, saya juga baik. Ya. Oke Pak, kita bisa langsung next ke pertanyaan? Boleh, Mbak. Ya. Boleh. Oke, di pertanyaan pertama nih Pak. Ya. Banyak investor tertarik membuka usaha pariwisata di Bintan Pak? Ya, banyak Mbak. Banyak ya. Kira-kira bagaimana sih alur perizinan mengenai usaha pariwisata di Bintan? Nah, untuk alur perizinan itu contohnya itu salah satunya izin usaha kawasan Mbak. Iya. Nah, kalau izin usaha kawasan ini izin diberikan untuk pelaku usaha agar mereka ini bisa mendapatkan fasilitas. Salah satunya ada pembebasan pajak, ada bea masuk. Nah, untuk mendapatkan izin ini pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BP Bintan. Oke. Nah, persyaratannya itu yang paling penting sih NIB. NIB, Oh, NIB. nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha. Nah, ya, terus ada juga salah satunya NPWP, ada akta pendirian, Oke. sama surat permohonan. Oke. Yang paling penting sih Mbak, NIB-nya ini harus clear Mbak. Kalau dia risikonya menengah rendah atau menengah tinggi, Iya. pelaku usaha harus sudah mendapatkan sertifikat standarnya. Oh, kalau gitu. risikonya tinggi, dia harus ada izinnya, udah terbit izinnya, baru bisa mengajukan izin usaha kawasan ke kita gitu. Oh, seperti itu. Oke. Kemudian apa saja sih Pak jenis usaha yang dikeluarkan BP Bintan selain pariwisata? Untuk jenis yang dikeluarkan oleh BP Bintan itu semua jenis izin Mbak. Selain izin dasar ya Mbak. Iya. Nah, karena sesuai amanat PP 41 tahun 2021, semua izin yang diajukan oleh pelaku usaha yang berada di wilayah KPBP Bintan atau wilayah TZ Bintan itu dikeluarkan oleh BP Bintan, Mbak. Nah, Oke. Selanjutnya kira-kira berapa lama sih Pak proses penerbitan perizinan usaha? Nah, untuk waktu penerbitan perizinan berusaha ini berbeda-beda ya Mbak, tergantung beda-beda. jenis izinnya tadi. Oke. Tapi kalau estimasi mungkin bisa 1 minggu atau 2 minggu Mbak. Karena untuk kita mengeluarkan izin ini kita perlu namanya itu turun lokasi Mbak. Oke. Karena kita perlu melihat nih cek lokasi ya Pak cek ya? lokasi Mbak. Karena kita perlu melihat nih dan memastikan bahwa persyaratan yang dilampirkan oleh pelaku usaha itu udah sesuai dengan kegiatan usahanya itu Mbak. Oke. Nah, dari alur perizinan itu ada nggak sih Pak salah satu alur yang membutuhkan waktu lama prosesnya? Membutuhkan waktu lama itu mungkin di perizinan PB Unku namanya Mbak, atau perizinan untuk menunjang kegiatan usaha. Nah, di BP Bintan ini kami ada tim teknis verifikasi perizinan khusus untuk menghandle atau menindaklanjuti izin PB Unku ini. Nah, tim verifikasi perizinan kami ini ada berbagai macam sektor instansi Mbak. Oke. Berbagai macam instansi yang kami libatkan Mbak. Iya. Nah, jadi kami kendalanya ini mencocokkan waktu untuk turun lokasi. Oke. Karena ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, di situ kendalanya sih Mbak, lebih ke waktunya sih Mbak. Lebih ke waktu ya, oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu untuk mengajukan usaha di BP itu kan melalui OSS ya Pak? Iya bisa, tergantung izinnya Mbak. Tergantung Ada izinnya. izin yang dikeluarkan secara manual oleh BP, ada yang juga melalui OSS Mbak. Nah, tadi salah satu izin usaha kawasan yang saya sebutkan itu secara manual Mbak. Sedangkan izin PB Unku tadi baru melalui OSS. Ya. Oke. Nah, kira-kira apa saja sih Pak kendala yang dialami calon investor ketika menggunakan OSS untuk mendaftarkan usahanya, khususnya di bidang pariwisata ya? Nah, kalau yang terjadi di lapangan saat ini yang sering saya temui itu di
izin lingkungan Pak atau PKKPR. Oke. Nah, itu kendalanya menunggu verifikasi PKKPR karena butuh waktu lama. Nah, kita di wilayah KPB Bintan itu belum ditanam RDTR untuk wilayah FTZ Bintan. Jadi penerbitan PKKPR-nya ini masih perlu verifikasi, tidak secara otomatis. Oke. Nah, jadi di lamanya itu di verifikasi PKKPR-nya karena perlu waktu untuk diverifikasi. Terkadang juga sering ditolak sama verifikatornya karena apa yang di-upload oleh pelaku usaha itu tidak sesuai yang diminta sama di sistem gitu. Itu sih, Mak. Oke. Ini terakhir ya, Pak ya. Oh iya, Mak. Pesan untuk calon investor khususnya di bidang pariwisata. Kami menyambut dengan tangan terbuka untuk para investor yang ingin berinvestasi di kawasan FTZ Bintan. Sebagaimana kita ketahui, kawasan ini memiliki berbagai keunggulan. Mulai dari letak yang dekat dengan Malaysia dan Singapura, potensi alam yang luar biasa, dan fasilitas-fasilitas yang akan didapatkan oleh pelaku usaha yang akan berinvestasi di wilayah FTZ Bintan. Dan kami mengundang para investor untuk menjadi bagian dari transformasi Bintan menjadi wisata Bintan yang bertaraf internasional. Oke, sudah cukup Pak? Sudah cukup, Pak. Oke, baik. Mungkin sekian podcast BP Bintan Bercakap kali ini teman-teman bersama Bapak Ebet. Nantikan podcast selanjutnya. Saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Warahmatullahi wabarakatuh.